Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nike Tartila Fitri. Di sini saya dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama, yang mana akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian audit internal, dan yang kedua tentang misi audit internal dan fungsi satuan kerja audit internal. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian audit internal, di mana audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dilakukan oleh orang dalam bagian perusahaan terhadap seluruh operasional yang terjadi di dalam perusahaan tersebut guna membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun pengertian audit internal, menurut Mulyadi menyatakan bahwasanya audit internal itu merupakan auditor yang bekerja di dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Internal audit ini aktivitasnya independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Jadi, audit ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan proses tata kelola. Kemudian, jika dikaitkan dengan definisi tersebut pada lembaga perusahaan, tentu peran dan fungsi serta pelaksanaannya dapat meraih laba suatu perusahaan. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang misi audit internal dan satuan kerja audit internal. Berikut penjelasannya. Misi audit internal adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan saran dan wawasan berbasis risiko yang objektif. Selain itu, terpenuhinya secara baik kepentingan perusahaan dan masyarakat merupakan bagian dari misi audit internal ini, di mana audit internal ini harus dapat menempatkan fungsinya untuk memastikan terwujudnya perusahaan yang sehat, berkembang secara wajar, dan dapat menunjang perekonomian nasional. Satuan kerja audit internal perlu dikelola secara profesional agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Adapun fungsi dari satuan kerja audit internal ini adalah menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien, di mana dalam menjalankan fungsi audit internal terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas atas tugasnya masing-masing. Selain itu, tugas dari satuan kerja audit internal ini adalah membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Selain itu, audit internal ini juga harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana di dalam perusahaan tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto Ramadan. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan yaitu C. Hubungan audit internal dengan efektivitas pengendalian internal. Audit internal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu pengendalian di suatu perusahaan. Audit internal membantu manajemen dalam menjalankan pengendalian di perusahaan, sehingga bila ada penyelewengan dapat dideteksi lebih dini. Audit internal mempunyai peranan yang penting dalam mengefektifkan pengendalian internal atas kredit investasi, karena melalui fungsi ini, kesepadanan dan keefektifan pengendalian internal selalu dikaji atau dinilai secara kontinu dan tidak memihak. Sehingga dapat dikatakan jika auditor memiliki setidaknya 3 peranan dalam kecurangan, antara lain yang pertama, pencegahan kecurangan atau fraud prevention, yang kedua, pendeteksian kecurangan atau fraud detection, dan yang ketiga yaitu penginvestigasian kecurangan atau fraud investigation.
Selanjutnya yaitu D. Fungsi, tujuan, dan ruang lingkup audit internal. Yang pertama, fungsi audit internal. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dan mendorong penggunaan pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum. Yang kedua, menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Yang ketiga, menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. Yang ketiga, yang keempat yaitu menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan audit internal. Tujuan audit yang internal yang pertama yaitu meningkatkan performa organisasi dengan memberdayakan aset, mengoptimalkan pertumbuhan, dan juga memastikan semua sumber daya manusia organisasi berpartisipasi dengan segenap integritas, dedikasi, dan kejujuran. Yang kedua yaitu memastikan adanya perbaikan, pengaktualan atau updating, meningkatkan efisiensi serta daya saing organisasi, dan meningkatkan nilai bagi pemilik investor. Yang ketiga yaitu memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum, peraturan, etika bisnis, dan nilai-nilai sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang telah ditelaah. Yang ketiga selanjutnya yaitu ruang lingkup audit internal. Ruang lingkup audit internal yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian internal, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Ruang lingkup audit internal juga diperluas untuk menentukan apakah sistem yang dirancang oleh manajemen memadai dan efektif, dan apakah kegiatan yang diaudit sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, pemateri terakhir. Tahapan pelaksanaan audit internal. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut. 1. Tahapan perencanaan audit. 2. Tahapan pengujian dan pengevaluasian informasi. 3. Tahap penyampaian hasil audit. 4. Tahap tidak lanjut hasil audit. Laporan audit internal. Laporan audit internal merupakan sarana pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini, audit internal akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang dapat dicapai. Sebelum membuat laporan, auditor internal terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap bagian yang diperiksa. Dalam melaksanakan, auditor internal terlebih dahulu menyusun rencana kerja pemeriksaan yang telah disetujui pimpinan perusahaan. Berdasarkan rencana kerja pemeriksaan yang telah disusun dan disetujui direksi atau berdasarkan informasi yang diperoleh baik yang dari dalam maupun dari luar tentang adanya suatu penyelewengan yang akan merugikan kepentingan perusahaan, maka staf auditor internal akan mengadakan usulan pemeriksaan kepada manajemen. Dalam usulan pemeriksaan, staf internal auditing hendaknya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang beralasan yang menjadi dasar usulan pemeriksaan yang dilakukan. Di samping itu, setiap usulan pemeriksaan harus dapat menggambarkan kepada manajemen jumlah waktu dan biaya yang dibutuhkan dan susunan auditor yang akan melaksanakan tugas tersebut.
sebagai dasar untuk melakukan suatu pemeriksaan. Auditor internal harus memperoleh surat penugasan yang dibuat oleh direksi atau yang ditunjuk untuk itu. Surat penugasan ini merupakan suatu bentuk bukti persetujuan direksi untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan bahwa program pemeriksaannya telah dapat dilaksanakan. Agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar, perlu persiapan sebagai berikut. 1. Pengumpulan data atau informasi yang menjadi dasar usulan pemeriksaan. 2. Kertas-kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja ini merupakan alat yang dapat dipergunakan oleh staf-staf auditor internal untuk menghimpun data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.